Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu diberikan kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk bekerja. Teman-teman, kali ini saya akan membahas kabar terbaru terkait para penerima bantuan PKH, yaitu Program Keluarga Harapan. Seperti video yang pernah saya sampaikan, bahwa di tahun 2022 ini peserta PKH yang ber-SK sesuai dengan SK-nya PKH sesuai dengan data SP2D-nya, data bayarnya itu akan berjumlah 10 juta KPM PKH seperti itu. Kemudian penyaluran bantuan PKH tahap 1 sudah disalurkan, sudah selesai. Terus sekarang proses penyaluran bantuan PKH tahap kedua. Tentunya ini berjenjang seperti biasa, ada termin-terminnya proses penyaluran bantuan tersebut. Jika teman-teman belum cair, bisa dicek minggu depan, jangan ngecek setiap hari. Nanti takutnya KKS-nya itu ketelan atau KKS-nya keblokir ya. Jadi ngeceknya jangan setiap hari. Kemudian teman-teman, untuk menunggu informasi penyaluran bantuan PKH, teman-teman harus menunggu informasi dari pendamping PKH di wilayah masing-masing. Terkait informasi yang akan sampaikan kali ini adalah wacana dari Ibu Menteri Risma yang akan menggraduasi KPM PKH yang masuk dalam kategori usia produktif. Nah, ini teman-teman bisa jadi kemarin kan banyak sekali yang bertanya, sampai hari ini pun juga mereka masih menanyakan kenapa bantuan PKH-nya itu tidak cair seperti itu. Jadi tahap 1 tidak cair, tahap 2 sekarang itu juga masih belum cair. Nah, mungkin penyebabnya bisa jadi juga karena yang telah disampaikan Ibu Risma tadi, yaitu Ibu Risma sekarang akan berfokus menggraduasi para KPM PKH yang usianya produktif. Kenapa? Karena usia produktif itu teman-teman dinilai teman-teman itu masih mampu untuk mencari rezeki atau masih mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Jadi tidak bergantung pada bantuan saja seperti itu. Nah, hal ini juga terhubung ya teman-teman. Jadi hal ini juga masih nyambung dengan program PKH di tahun 2022 ini kan banyak sekali penambahan peserta PKH dari usia 60 tahun ke atas. Jadi tahun 2022 adalah tahun di mana peserta bantuan PKH itu ditambah kuotanya untuk bantuan PKH lansia. Dan PKH lansia ini dimulai dari usia 60 tahun. Dan alhamdulillah sekali di tahap 2 ini banyak sekali KPM PKH lansia yang sudah cair. Alhamdulillah. Semoga bantuan 600.000 lansia tadi itu bisa bermanfaat untuk para lansia di bulan Ramadan ini seperti itu. Jadi bantuan PKH-nya para lansia ini teman-teman ditambah jumlahnya karena lansia itu adalah usia yang dianggap non produktif, sudah tidak mampu untuk mencari penghasilan sendiri sehingga perlu adanya bantuan sosial seperti itu. Nah, teman-teman, informasi yang akan sampaikan kali ini adalah terkait Menteri Sosial Ibu Risma mewacanakan gebrakan baru dalam pemberian bantuan sosial di lingkungan PKH. Hal ini tentunya menambah daftar panjang kebijakan baru yang ada di Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan beliau. Kan beliau banyak sekali kebijakan-kebijakan baru di era kepemimpinan beliau seperti itu ya. Adapun Menteri Risma tersebut akan mewacanakan graduasi. Jadi di graduasi itu sudah lulus dari PKH. Kalau bahasanya dicoret itu kan terlalu kasar gitu ya teman-teman. Jadi ini saya bahas di graduasi, diluluskan, sudah tamat dari peserta PKH. Siapa saja? Nah, seperti ini.
Wacana Ibu Risma untuk melakukan graduasi kepesertaan Bansos PKH adalah dikarenakan penerima bantuan sosial PKH tersebut masuk dalam kategori keluarga yang usianya produktif. Jadi usia yang masih mampu untuk mencari nafkah sendiri atau memenuhi kebutuhan ekonomi mereka masing-masing. Jadi mampu untuk tetap bekerja, seperti itu usia-usia produktif ya. Kemudian dikutip dari BSP, yaitu Badan Pusat Statistika, di sini Tanggungan menjelaskan bahwa usia produktif itu berkisar di usia 15 sampai kurang dari 60 tahun, seperti itu. Jadi usia yang produktif itu di bawah 60 tahun, usia yang non produktif, sudah tidak produktif, itu di atas 60 tahun. Gampangnya gini teman-teman, usia produktif itu adalah mereka yang memiliki komponen anak sekolah, balita, ibu hamil, seperti itu, di bawah 60 tahun. Terus kemudian usia non produktif adalah mereka yang mendapatkan bantuan lansia karena usianya di atas 60 tahun, seperti itu. Alasan Ibu Risma bakal menggraduasi peserta PKH adalah sebagai pertimbangan untuk mereka yang usianya produktif. Dari total penerima bantuan PKH 10 juta KPM itu ada kisaran 4 juta KPM yang usianya itu masih produktif. Jadi dari 10 juta KPM se-Indonesia ada 4 juta yang usianya masih produktif, seperti itu. Terus kemudian usia tersebut, usia para KPM yang produktif ini adalah rata-rata di bawah 30 tahun, seperti itu. Jadi untuk para KPM PKH yang usianya 30 tahun ke bawah, Anda itu adalah usia produktif ya. Tolong dicatat. Nah, usia di bawah 30 tahun itu adalah usia yang masih produktif dan kategori masih muda, sehingga bantuan PKH kemungkinan besar akan digraduasi untuk para KPM yang usianya di bawah 30 tahun, seperti itu. Nah, Ibu Risma akan mengkelompokkan lagi penerima bantuan dari PKH, BST, dan BSP. BSP itu BPNT ya teman-teman. Melainkan keikutsertaan program tersebut akan dikelompokkan dalam pemberdayaan kelompok rentan. Jadi setelah ini akan ada beberapa kelompok. Jadi penerima PKH, BPNT itu akan dikelompokkan dalam pemberdayaan kelompok rentan, seperti itu. Yang rentan ini adalah anak-anak muda yang ada di data. Usia 23 tahun itu banyak sekali, jumlah di bawah 30 tahun itu juga banyak. Jadi usia 23 sampai 30 tahun itu jumlahnya adalah 4 juta KPM. Terus kemudian harapan beliau adalah mereka ini bisa keluar dengan adanya kegiatan pemberdayaan, yaitu pemberdayaan kelompok rentan, seperti itu. Jadi mungkin akan ada semacam bantuan pemberdayaan bagi mereka yang masuk usia produktif, sehingga mereka nantinya akan bisa tergraduasi atau mereka akan mencapai titik sejahtera sebagai penerima program bantuan PKH. Karena ketika penerima program bantuan PKH itu sudah kategori sejahtera, maka mereka itu akan keluar dari kepesertaan PKH, seperti itu. Nah, untuk usia 23 tahun tadi teman-teman itu dinilai masih kuat secara fisik dan dia itu kurang layak menerima bantuan sosial, seperti itu. Terus Ibu Risma juga mengaku butuh waktu paling tidak 6 bulan untuk mengeluarkan kelompok usia produktif itu dari data program bantuan sosial, sebab ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bansos utama PKH adalah bansos yang ditujukan kepada mereka keluarga miskin yang dalam tujuannya awalnya adalah untuk membantu yang tidak memiliki pendapatan tetap atau pendapatan rendah, yang dikarenakan salah satunya memiliki pendidikan yang rendah serta tidak memiliki kemampuan serta modal untuk berusaha secara mandiri. Nah, terus teman-teman,
untuk peserta bantuan PKH yang belum cair sampai tahap 2 ini, teman-teman nanti bisa koordinasi dengan para pendamping PKH ya untuk dibantu ngecek di SP2D tahap kedua. Jadi ketika di SP2D tahap kedua itu namanya sudah tidak ada, bisa jadi kepesertaan PKH teman-teman itu memang sudah selesai. Seperti itu. Karena teman-teman peserta PKH di tahun 2022 yang dimaksud dengan peserta PKH adalah mereka yang masuk di dalam SP2D, yaitu sebanyak 10 juta KPM penerima bantuan PKH. Namun jika teman-teman masih ingin mendapatkan bantuan PKH, teman-teman bisa mengusulkan kepesertaan PKH melalui operator desa. Tapi ingat, bantuan PKH itu teman-teman tidak boleh ditunggu. Jadi teman-teman nggak boleh selalu menanyakan saya sudah daftar kapan dapatnya. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman, karena kami sebagai pendamping PKH itu tidak tahu kapan yang bersangkutan itu akan mendapatkan bantuan PKH. Ketika memang dari pusat ada penambahan peserta PKH, maka teman-teman mungkin bisa akan mendapatkan bantuan PKH seperti itu. Jadi teman-teman, untuk yang usianya masih produktif di bawah 30 tahun, tetap semangat untuk bekerja karena bantuan itu tidak bisa diharapkan. Teman-teman harus memenuhi kebutuhan keluarga teman-teman, khususnya di masalah ekonomi, dengan giat bekerja. Saya doakan semoga rezeki teman-teman itu lancar. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.